Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai kuliner Nusantara, dan kuliner yang saya ambil itu berasal dari daerah Yogyakarta, yaitu gudeg. Saya Dinda Lugina, kelas A, semester 2, jurusan Gizi dari Universitas Islam Alihya Kuningan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas sosioantropologi kesehatan mengenai kuliner Nusantara dengan Ibu Esi Zulfiani SPSI MH Kes sebagai dosen pengampu pada mata kuliah sosioantropologi kesehatan. Jadi di sini ada point of presentation untuk kuliner Nusantara ini. Jadi yang pertama ada sejarah gudeg. Yang kedua ada jenis-jenis makanan tradisional khas Yogyakarta. Yang ketiga ada bahan makanan untuk membuat gudeg. Dan yang keempat ada kandungan gizi pada gudeg. Jadi yang pertama ada sejarah gudeg. Jadi pada tahun 1500-an atau pada abad ke-15, Kerajaan Mataram memiliki wilayah dengan banyak pohon nangka serta dapat menghasilkan buah yang melimpah, yang kemudian membuat masyarakat sekitar memikirkan cara mengolah berbagai macam sajian dengan bahan dasar nangka tersebut, khususnya gori atau nangka muda yang seringkali tidak terpakai karena pada saat itu penjajah mengincar banyak pertanian yang dihasilkan kecuali nangka, karena dianggap tidak memiliki nilai jual yang tinggi. Lalu, kenapa dinamakan gudeg? Nah, nangka merupakan tanaman yang mudah didapat oleh seluruh rakyat. Makanan yang terbuat dari limbah nangka ini merupakan makanan rakyat biasa seperti prajurit atau pekerja buruh, yang mana dimasak dengan jumlah yang banyak, menggunakan ember besar yang terbuat dari logam, sehingga membutuhkan alat pengaduk yang menyerupai dayung perahu. Nah, teknik mengaduk ini dalam bahasa Jawa disebut hanggudeg atau hanggudeg. Dari sinilah nama gudeg berasal, yang hingga sekarang dikenal luas sebagai makanan khas Yogyakarta yang dinamakan gudeg. Nah, yang kedua ada jenis-jenis makanan khas Yogyakarta. Nah, apa saja sih makanan khas daerah Yogyakarta? Sebenarnya banyak makanan tradisionalnya, hanya saja di sini yang akan saya bahas itu ada 4. Yang pertama ada gudeg, lalu krecek, lalu sate kelatak, dan yang terakhir ada kopi jos. Yang pertama ada gudeg. Gudeg merupakan makanan dengan bahan utama daging buah nangka dan memiliki rasa yang manis. Menurut bahan bakunya, gudeg dibagi menjadi 3 jenis, yakni menggunakan gori atau nangka muda, rebung, dan manggar. Gudeg gori atau nangka muda banyak dijumpai di setiap pedagang. Lalu gudeg rebung berbeda dengan gudeg gori. Gudeg rebung biasanya hanya terdapat atau mudah ditemukan di restoran atau dibuat di rumah-rumah. Lalu gudeg manggar biasanya diperuntukkan bagi acara khusus seperti pesta atau momentum penting lainnya. Lalu ada krecek. Krecek adalah salah satu bahan makanan yang terbuat dari kulit sapi atau kerbau. Krecek biasanya sering disajikan bersama gudeg. Krecek terdiri dari 2 jenis, yakni krecek kering dan krecek basah. Krecek kering berbentuk seperti kerupuk kulit, namun lebih tebal dan dapat dikonsumsi begitu saja. Sementara krecek basah adalah olahan krecek kering
yang diberi bumbu dan air sehingga menghasilkan tekstur yang kenyal dengan rasa gurih yang khas. Selanjutnya ada sate kelatak. Sate kelatak merupakan kuliner dari Bantul, Yogyakarta. Dalam bahasa Jawa, kegiatan membakar sate di pembakaran terbuka disebut kelatak. Itulah mengapa sate kelatak dinamakan kelatak. Jika sate pada umumnya ditusuk dengan tusukan bambu, maka berbeda dengan sate kelatak. Tusukan sate kelatak ini terbuat dari jeruji besi. Hal tersebut dimaksudkan agar daging mudah matang dan rasanya menyerap hingga ke dalam. Dan yang terakhir ada kopi jos. Kopi jos merupakan kopi khas Yogyakarta yang disajikan bersama arang panas. Arang panas tersebut dimasukkan ke dalam seduhan kopi hitam dan gula untuk kemudian dihidangkan. Kopi jos ini biasanya dijual di angkringan-angkringan. Lalu yang ketiga, ada bahan makanan untuk membuat gudeg. Bahan utama untuk pembuatan gudeg itu ada nangka muda. Untuk bumbu-bumbunya sendiri itu ada bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar, terasi, jinten, garam, daun salam, daun jeruk, lengkuas, gula Jawa yang coklat tua, santan kental, dan santan sedang. Dan yang keempat ada kandungan gizi pada gudeg. Di sini dapat terlihat gudeg mengandung energi sebanyak 160 kilokalori, lemak total ada vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, dan vitamin C, serta ada karbohidrat total dengan banyak 16 gram, ada protein, ada serat pangan, ada kalsium dengan 62 mg, ada fosfor, natrium, kalium, tembaga, besi, seng, beta-karotin, karotin total, air, dan juga abu. Ini berdasarkan sumber diambil dari sumber ahli gizi ID. Dalam angka kecukupan gizi ini berbeda-beda karena kebutuhan energi setiap orang akan berbeda. Jadi untuk persenan angka kecukupan gizi sendiri ini pasti berbeda-beda. Ya, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan atau yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.